Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudaraku, kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang analisis cerpen yang judulnya itu darah di batas usia. Nah, di sini penulis itu menceritakan bahwa seorang perempuan itu yang selalu menanti dan menanti. Ketika seorang datang untuk melamarnya di masa muda dan di masa lajangnya itu, nah di masa lajangnya itu banyak orang yang datang untuk melamarnya. Ada orang yang datang yang membawa begitu berlimpah harta, uang dan lain sebagainya. Namun si Dara ini menolaknya mentah-mentah. Dia mengabaikan. Dia menyuruh pulang. Kemudian orang lain pun datang menghampirinya. Dia hanya mengintip di balik gorden. Setelah itu orang itu pulang. Ada orang lagi datang membawa dirinya dengan keadaan yang biasa-biasa dan menjanjikan cinta sedalam lautan. Namun Dara pun menolak dengan mentah. Dara ini adalah seorang perempuan yang memiliki 4 saudara, yaitu menjadi anak sulung ya namanya. Sulung yang anak pertama. Yaitu adalah anak yang pertama dan memiliki 3 adik. Namun 2 adiknya itu mendahuluinya untuk menikah. Dia sudah memiliki 1 anak. Kemudian adiknya yang paling bungsu, yang paling kecil, pada siang harinya itu meminta izin kepada si Dara ini, sang kakak, meminta izin doa restu kepada si Dara. Anak yang terakhir itu. Ya, anak terakhirnya itu meminta izin kepada si Dara. Setelah dia minta izin, namun kakaknya hanya bisa menunduk terharu. Namun kemudian dia juga mengizinkan adiknya daripada harus mengikuti kakaknya, jalur kakaknya yang belum menikah sampai saat ini. Setelah si Dara ini memberikan izin kepada adiknya untuk mendahulunya untuk menikah, jadi dia hanya ketika hujan tidur sendiri, ketika kedinginan sendiri, ketika memiliki suatu permasalahan, dia hanya menghadapi sendiri. Masak sendiri. Kayak di judul lagi itu lah, masak sendiri, tidur sendiri. Nah, setelah itu Dara ini memiliki begitu banyak teman. Teman-temannya itu hanya mengatakan, itulah upah kepada dirimu yang tak pernah mau menerima orang lain datang membawa lamaran, orang lain datang membawa ini membawa itu, namun kau hanya menolak dengan mentah-mentah. Namun hanya cacian, cercaan dari tetangganya, ribuan banyak omong yang dilontarkan oleh tetangganya. Dia hanya bisa terdiam, merenung dan lain sebagainya. Kayak gitulah. Oh, berarti dia mempunyai prinsip hidup. Iya, dia memiliki suatu prinsip hidup yang harus dia tuju dulu baru dia mau menikah. Nah, namun Ustadz, kenapa nggak mau menikah? Apakah lelaki itu di matanya kurang apa? Padahal kan tadi diceritain bahwasannya si laki-laki ini ada yang membawa harta yang bergelimang, terus ada yang benar-benar mencintai cuma terus ditolak. Apa yang kurang dari lelaki? Nah, yang kurang dari laki-laki yang datang untuk melamarnya itu, mereka itu tidak memiliki suatu kekurangan, namun kesempurnaan yang mereka miliki. Namun si Dara ini ada memiliki suatu prinsip bahwa Allah itu akan memberikan jodoh kepada dirinya
dia datang bagaikan bintang yang jatuh di atas pangkuannya. Karena dia itu memiliki prinsip suatu saat nanti akan datang seorang yang membuka gerbangnya, yang membuka pintu hatinya, kemudian pun darah keluar untuk menghampiri sang sang lelaki yang karunia itu. Oh, Nah, itulah cerita. berarti si Dara ini tuh mencari kesempurnaan Nah, dalam setiap laki-laki tapi tidak ditemukan gitu. iya, dari sekian banyak lelaki yang datang untuk melamarnya, yang datang untuk yang memberikan bahwa dia itu saya itu benar-benar cinta, saya itu betul-betul cinta. Namun dia itu bukan orang yang sempurna. Nah, namun dia itu tidak sempurna saat ini. Dia itu tidak sempurna untuknya. Nah, jadi begitu. Pada akhirnya dia hanya menerima penyesalan. Menyesal, terus menyesal. Di balik korden dia juga merenung. Betapa tua diriku. Seakan-akan aku merasa diriku ini sudah memiliki wajah yang keriput, kulit tangan yang mengendor. Nah, seakan-akan seperti itu yang dirasakan oleh Dara. Sampai umurnya pun 45 tahun. Nah, Dia belum menikah juga. dia belum menikah. Karena yang dia cari kesempurnaan. Nah, yang dia cari itu adalah betul-betul semata-mata kesempurnaan seseorang yang dia cari. Tapi tidak menemukan, akhirnya dia menyesal Pada akhirnya dia menyesal. Gitu penyesalnya, dia menyesal. Nah, Tapi Pak Ustadz, kalau ngomong-ngomong untuk cerpen ini, teori apa yang akan diambil ini, yang akan dijelaskan? kalau ini yang paling cocok, begitu banyak teori ya untuk kita menganalisis sebuah cerpen, sebuah puisi. Tapi di sini yang paling menonjol, yang paling cocok itu, yang paling pas menurut saya itu di sini itu strukturalisme genetik yang paling cocok, yang paling mengena, yang paling pas itu dia itu. Apa itu strukturalisme genetik itu? Nah, strukturalisme genetik. Nah, itu adalah menceritakan mengenai si penulis itu memiliki suatu hubungan dengan keadaan cerpen yang diceritakannya. Contohnya si penulis dia itu mengarang sebuah cerpen sama dengan hal keadaan apa yang ia rasakan, seorang yang dia masukkan di dalam cerpen itu. Namun bukan namanya bukan nama seorang penulis itu yang ditenterakan. Yang ditenterakan itu adalah nama orang lain. Itu saja. Berarti karya sastra yang berbentuk cerpen ini hasil dari gennya si pengarang. Iya, itu hasil gen dari seorang pengarang. Istilahnya lain, kalau misalkan dalam manusia itu ibu bapak mempunyai anak, sifat sama karakteristik anaknya ini tidak akan pernah sama. Gen dari bapaknya, gen dari bapak atau dari ibu. Begitupun dalam misalkan dalam satu karya sastra, adanya karya sastra hasil dari gen dari si penulis. Oh, gitu. Sini juga ini mengenai tentang subjek kolektifnya itu ya, sangat nampak, sangat terlihat ya di cerpen ini. Nah, di sini juga dari nilai-nilai yang kita dapat di puisi ini, di cerpen ini ya, nilai-nilai yang kita dapat di cerpen ini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Tuhan, jangan pernah kita itu sekali-sekali untuk mencari yang namanya kesempurnaan, karena yang memiliki kesempurnaan itu hanyalah Allah. Nah, itu. Berarti kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan cerpen ini kan tentang cinta nih. Ya. Kalau misalkan saya
ingin memiliki satu pasangan, terus jangan mencari kesempurnaan dalam sebuah pasangan atau Iya. dalam pasangan. Itu. Tapi kalau misalkan ada yang datang ingin sama saya, ya terima aja. Terima aja. Itu kan rezeki. Iya. Jangan mencari kesempurnaan dalam kemanusiaan Iya. dan di dalam manusia itu sendiri gitu. Iya, gitu. Nah, contoh kecilnya, contoh yang lain lagi. Seandainya saya kan, biasanya saya kan bergelut dengan para santri, para ya akhwat dan Ukti. ukti itulah, Ya. sekelas kayak gitulah. Namun saya tidak boleh terlalu terpaku dengan mereka. Namun toh juga mereka kan ada juga yang tidak benar hatinya, maksudnya yang yang tidak sama seakan-akan dengan perasaan kita. Ada juga yang jahat gitu, tapi dia menutupi dengan hijabnya, dengan kopiahnya. Karena kan tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Saya contohnya akan berteman dengan Irfan, tidak mungkin saya itu harus memandang Irfan itu bukan ustadz, Irfan itu mah dia gondrong, dia ini kayak ugal-ugalan. Tapi kita tidak memandang dari hal seperti itu, namun kita memandang gimana Irfan itu baik apa enggak, Irfan itu gini. Nah itu yang Alhamdulillah saya mau baik. nah itu saja. Jadi itulah unsur-unsur yang saya bisa jelaskan dari cerpen itu. Tapi kan di dalam cerpen itu pasti ada fakta kemanusiaan yang bisa diambil oleh kita. Terus nilai-nilai kemanusiaannya apa tuh Pak Ustadz? Nilai-nilai kemanusiaan dari cerpen yang tadi. Nah itu yang mau. Kalau disebut pautkan dengan si pengarang atau si penulis ini yang menulis tentang darah di penghujung usia. Nah kalau nilai-nilai yang disangkut pautkan ya mengenai apa? Yang Fakta kemanusiaan. ya fakta kemanusiaannya itu adalah si penulis cerpen ini adalah benar-benar keadaan dirinya seakan-akan terkait dengan cerpen ini, seperti orang lain si A dan si B memiliki suatu keterkaitan antara satu dengan si kedua ini. Nah, antara dia si aku lah kayak gitu. Jadi sebatas peringatan saja. Ya. Kalau manusia itu tidak boleh mencari sempurna. Iya. Karena yang sempurna bagus itu jarum coklat. Iya. Itu kan sempurna. Kalau jarum coklat mah rokok. Sempurna Sempurna juga rokok. Namun tidak semuanya tidak namun sempurna. Semuanya itu tidak sempurna. Karena ada jarum coklat, kasmil ya, gitu. Berburu juga ada kan. Jadi kesimpulan akhirnya gimana Ustadz ini tentang cerpen ini? Kesimpulan dari cerita akhir ini yang pelajaran yang dapat kita ambil, kesimpulan dari semuanya adalah berusaha untuk menerima seorang itu dengan apa adanya, ya bukan ada apanya. Kita menerima seorang itu dengan apa adanya, baiklah itu dengan dia menggembel, dia itu sebagai preman, dia sebagai ini sebagai itu, silahkan, so monggo, asalkan kita itu jangan selalu berusaha untuk mencari orang-orang yang terus sempurna, ini harus dia sempurna, ini harus dia punya, itu harus punya. Jadi pelajaran yang paling utama itu cara kita itu mencari orang yang betul-betul sempurna, karena kesempurnaan itu yang memilikinya adalah Allah. Itu aja saya tahu. Nah, karena ini materinya sudah habis mengenai cerpen yang tadi, jadi cuma ini yang saya dapat sampaikan, saudara-saudaraku. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ustadz, saya mau kesini dulu.